Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Pinjam Gampang ya. Mengingat dari rekan-rekan udah banyak yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Tapi ini yang aku bahas bukan untuk pencairan ya, melainkan untuk resiko telat bayar. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Pinjam Gampang? Jadi ada beberapa poin yang aku mau bahas ya, yaitu dari satu, penagihannya, lalu status aplikasi tersebut, dan juga yang sering ditanyakan dari teman-teman yaitu punya DC lapangan atau enggak ya. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya, penagihan dari aplikasi Pinjam Gampang melalui pesan SMS ya guys. Oke, ini contohnya ya. Aku mau bacain. Nasabah Pinjam Gampang, lakukan pembayaran hari ini sebelum pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat tidak ada pembayaran yang kami terima, maka akan kami proses untuk pemblokiran NIK Anda di Puscapil dan pelaporan backlist OJK. Terima kasih. Di sini yang jelas tujuan dari pesan ini yaitu menagih ya, karena telat bayar di aplikasi Pinjam Gampang. Dan di sini kalau nggak bayar katanya akan memblokir ya NIK Anda di Puscapil. Tapi setahu saya kalau Puscapil itu nggak ada ya guys. Yang ada juga Dukcapil ya, mungkin yang dimaksud itu ya, dan pelaporan backlist OJK. Oke, nah itu salah satu ya, contoh penagihan dari Pinjam Gampang melalui pesan SMS ya guys. Untuk yang selanjutnya, kita lihat ya status dari aplikasi tersebut, karena juga banyak dari teman-teman yang menanyakan apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum ya guys. Oke, untuk lihat statusnya kita langsung ya, dari website resminya OJK ya guys. Kita lihat untuk status aplikasi Pinjam Gampang ya. Oke, di sini udah masuk ya. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya guys. Ini untuk yang terbaru ya, per 16 Maret tahun 2021 ya. Oke, sekarang kita cari untuk aplikasi Pinjam Gampang ya. Kita scroll ke bawah ya. Oke, untuk Pinjam Gampang ada ya guys. Di sini untuk aplikasi Pinjam Gampang itu ada di nomor 46 ya guys, Pinjam Gampang. Di sini untuk alamat websitenya di www.kreditplusteknologi.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Kredit Plus Teknologi. Di sini terdaftar 16 Maret 2021 ya guys. Berarti benar ya kalau untuk aplikasi Pinjam Gampang itu sudah terdaftar di OJK. Dan statusnya untuk aplikasi Pinjam Gampang itu terdaftar dan berizin ya guys. Soalnya di sini ada dua perbedaan ya. Ini yang bawah yang tulisannya masih putih, dan yang atas yang tulisannya agak gelap atau buram ya. Kalau yang bawah ini statusnya terdaftar dan masih menunggu permohonan untuk mendapatkan izin dari OJK. Sedangkan yang atas statusnya terdaftar dan berizin ya. Jadi kalau yang atas yang tulisannya agak gelap ini levelnya lebih tinggi daripada yang bawah ya guys. Oke, itu status dari aplikasi Pinjam Gampang ya. Untuk selanjutnya kita lihat untuk izin aplikasinya ya guys. Untuk izin aplikasi kita lihat di Play Store ya, punya akses ke kontak atau enggak ya. Kadang dari rekan-rekan banyak yang menanyakan seperti itu.
Oke, di sini udah masuk ya, pinjam gampang PT Kredit Plus Teknologi ya guys. Oke, di sini untuk aplikasi pinjam gampang udah ada logo OJK-nya ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tergabung dalam AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Sekarang kita lihat untuk izin aplikasinya. Untuk pinjam gampang yang download udah 1 juta ya guys. Wow, berarti penggunanya udah lumayan banyak ya. Oke, ini untuk izin aplikasinya ya, 1 kamera, ambil gambar dan video. Lalu ada lokasi ya, akses lokasi pasti hanya di saat latar depan. Tapi yang di sini intinya nggak ada akses kontak ataupun log panggilan ya guys. Jadi sudah sesuai aturan ya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau telat bayar di aplikasi pinjam gampang itu nggak menghubungi nomor di luar kontak darurat ya guys. Paling hanya menghubungi kontak darurat atau nomor-nomor yang kita cantumkan di aplikasi ya guys. Oke, itu status dari aplikasi pinjam gampang ya. Lalu yang sering ditanyakan dari rekan-rekan, Bang, apa kita kalau telat bayar akan dikunjungi ke rumah? Jadi informasi yang aku dapat sampai dengan saat ini sih belum ada yang dikunjungi ya, untuk telat bayar di aplikasi tersebut. Jadi untuk saat ini tuh belum punya DC lapangan ya guys. Tapi buat teman-teman mungkin udah ada yang telat bayar dan punya pengalaman berbeda, udah pernah dikunjungi dari aplikasi pinjam gampang, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain tahu dan juga masukan untuk saya. Tapi yang jelas untuk saat ini sih belum ada DC-nya ya guys dari aplikasi tersebut. Tapi misalkan iya punya DC lapangan, kalau sampai datang ke rumah sih nggak apa-apa sebenarnya guys. Kita jelasin aja kalau kita itu belum ada dana untuk bayar seperti itu ya. Lalu yang kedua, kalau ditagih itu jangan menjanjikan ya guys. Menjanjikan misalkan besok hari anu tanggal sekian mau bayar, itu jangan ya. Lebih baik kita jelasin kalau kita itu nggak ada dana, nganggur, nggak kerja, intinya seperti itu aja. Kenapa? Kalau kita menjanjikan pastinya kita bakalan dihubungi terus menerus ya, seperti itu ya guys. Lebih baik kita jelasin kalau kita nggak ada dana, seperti itu aja. Lalu yang selanjutnya yang sering ditanyakan, Bang, sampai kapan kita akan diteror sama pinjol ya? Memang kalau kita baru telat bayar, pastinya bakal dihubungi setiap hari ya guys, baik telepon, pesan SMS ataupun WhatsApp ya. Pastinya bakal dihubungin, mau pagi, siang, sore selalu diteleponin terus menerus. Sebenarnya sih untuk teror pinjol itu sifatnya hanya sementara ya. Memang kalau baru telat bayar sehari 2 hari itu bakalan dihubungi terus menerus. Tapi untuk kedepannya kalau udah 1 minggu 2 minggu itu udah jarang menghubungi ya guys. Jadi kalau teror pinjol itu sifatnya hanya sementara ya, nggak permanen. Jadi lama kelamaan akan berhenti dengan sendirinya ya guys. Makanya buat teman-teman nggak usah khawatir kalau telat bayar. Memang kalau di awal kita pasti bakal dihubungin setiap hari ya. Jadi intinya kalau untuk teror pinjol itu sifatnya hanya sementara ya. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.